Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqal adzim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan kelonggaran waktu untuk bisa memenuhi salah satu kewajiban kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semata-mata perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak berpikir tentang bagaimana setiap umat bisa taat kepada Allah taala, niscaya hari ini kita belum tahu, kita tidak tahu apakah kita ini bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah yang begitu masyhur Bapak Adin. Kisah ketika baginda Rasulullah SAW mendakwahkan agama ke kota Taif. Di mana ketika itu beliau berpendapat bahwa di sekitar Mekah maka tidak bisa lagi beliau jumpai orang yang sekiranya bisa menerima ajakan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendakwahkan agama ke suatu buah kota yang disebut dengan kota Taif. Namun Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang diperkirakan bahwa ketika itu bangsa Arab yang memiliki adab dan sopan santun, suka menjamu tamu dan sebagainya, maka hal itu tidak didapati oleh Rasulullah SAW di kota Taif. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu yang mulia, baginda Rasulullah SAW dicemooh. Ada yang sebagian menutupi telinganya, ada yang sebagian mengatakan, kalau kamu memang nabi maka aku tidak mau mengikuti kamu. Kalau kamu bohong maka itu juga akan merugikan. Ada juga yang menutupi wajah mereka dengan baju mereka. Singkat cerita Bapak Ibu yang mulia, dakwah seruan baginda Rasulullah SAW tidak diterima oleh orang-orang di kota Taif. Bahkan yang mulia, orang-orang di sana memerintahkan anak-anak kecil untuk melempari batu kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan mereka menjajar seperti satu buah barisan sehingga melempari batu sejauh 8 mil Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan kalau orang dilemparin batu sejauh 8 mil seperti apa. Tapi di kisah ini Bapak Ibu yang mulia, kita bisa melihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW, yang nanti akan ada hubungannya dengan apa makna silaturahmi. Sama sekali baginda Rasulullah SAW ketika telah sampai di tempat yang begitu aman, beliau sama sekali tidak menaruh dendam kepada penduduk kota Taif. Bahkan ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mengetahui keadaan daripada Rasulullah SAW, dan ketika itu satu malaikat yang menjaga gunung diperintahkan untuk turun kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan saat ini aku akan lakukan ya Rasulullah. Kalau engkau mengatakan bahwa aku harus membalikkan gunung itu atau harus menghimpit daripada kota itu dengan dua gunung ini, akan aku lakukan. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau sabdakan, aku tidak diperintah untuk seperti itu. Apabila mereka tidak menerima daripada dakwah atau ajakan kepada Islam ini, maka sesungguhnya aku berharap keturunan-keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sudah dalam keadaan berdarah, maka duduk di satu buah di bawah satu buah pohon. Dan ketika itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW duduk di satu buah kebun milik satu orang kafir, milik satu orang kafir yang kebetulan kenal dengan Rasulullah SAW dan membenci Rasulullah SAW. Maka diceritakan ketika itu orang kafir yang membenci Rasulullah SAW tadi melihat penderitaan daripada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai siapa yang melakukan perkara ini, sungguh sangat keterlaluan. Orang yang benci pada Rasulullah SAW melihat penderitaan Rasulullah SAW yang demikian, dia merasa iba, sehingga akhirnya dia memanggil daripada satu orang khodimnya, satu orang pelayannya, satu orang budaknya yang bernama Adas.
Dipanggil Adas dan mengatakan, wahai Adas, ini anggur, berikan kepada orang itu. Ini anggur dari kebun yang dia miliki, berikan kepada orang yang sedang duduk di bawah pohon, yang duduk di dalam kebun saya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Adas datang kepada baginda Rasulullah SAW dan hendak menyuapi daripada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat, membuka mata dan mengatakan kepada Adas, wahai kamu, siapa nama kamu? Maka dengan pertanyaan itu, maka Adas menjawab, saya adalah Adas, saya adalah orang yang diperintahkan untuk menjaga kebun ini, dan aku diperintahkan Tuanku untuk memberikan anggur ini kepada engkau. Maka ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, wahai Adas, dari mana engkau berasal? Maka Adas mengatakan, saya berasal dari satu buah lembah disebut dengan lembah Ninawa. Maka Rasulullah SAW tidak berpikir bagaimana kesakitan beliau, Bapak Ibu yang mulia, tapi berpikir bagaimana orang yang di hadapannya ini, bagaimana bisa menyeru, bagaimana bisa disuruh, dan bagaimana bisa ikut kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan dia berasal dari satu lembah disebut dengan lembah Ninawa. Baginda Rasulullah mengatakan, wahai Adas, sesungguhnya aku punya saudara di sana. Maka ditanya, siapa saudara engkau? Nama saudara saya adalah Yunus bin Matta, baginda Nabi Yunus alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mendengar satu nama yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, maka Adas langsung mencium kaki baginda Rasulullah SAW. Dalam satu ayat dikatakan, kenapa dia mencium kaki daripada baginda Rasulullah SAW? Karena dia tahu Nabi Yunus alaihissalam telah menceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada satu saudaraku yang bernama Muhammad SAW. Maka dia tahu bahwa baginda Rasulullah adalah saudara daripada baginda Nabi Yunus bin Matta, Yunus alaihissalam. Maka ketika itu Bapak yang mulia, Adas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diceritakan Bapak Ibu yang mulia, seluruh kesakitan yang beliau lalui, 8 mil dilempar batu, yang beliau sudah ditawarkan untuk menghancurkan kota Taif, maka seluruh kesakitan itu hilang begitu saja. Apa nilai, apa ibrah daripada cerita ini Bapak Ibu yang mulia? Hari ini kadang-kadang Pak, apalagi di bulan Ramadan, hanya bersinggungan sedikit lewat grup WhatsApp, kita delete, kita maki-maki, kita tidak menganggap saudara, putus hubungan. Coba lihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW, selalu memberikan keteduhan. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di samping itu kaitannya Bapak Ibu yang mulia, kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kita terus mencaci maki, bahkan saudara muslim kita kadang-kadang kita caci, tidak kita lihat kebaikannya, bahkan kita tidak menjumpai dia, tidak bersilaturahmi kepada dia. Maka di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa belajar untuk menutup kesalahan saudara muslim kita. Barang siapa menutup aib saudara muslim kita, maka Allah Ta'ala akan tutup aib kita di hari kiamat. Bapak Ibu kalau Subhanahu wa taala, ketika kita menjalin hubungan silaturahmi, sebenarnya satu orang ulama mengatakan, Maulana Zakaria mengatakan, satu orang ulama, sebenarnya menyambung tali silaturahmi bukan mendatangi orang yang telah terhubung silaturahminya, tetapi menyambung tali silaturahmi maknanya adalah menghubungkan silaturahmi yang telah terputus. Kita lihat baginda Rasulullah SAW bahkan sampai mendoakan orang yang dibenci sekalipun. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW mendoakan 2 nama Bapak Ibu. Ya Allah, terimalah, hantarkanlah Islam kepada salah satu di antaranya, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Maka yang dikabulkan siapa? Umar bin Khattab. Padahal dalam satu riwayat dikatakan orang yang terburuk, orang yang terjelek adalah orang yang ingin membunuh Nabi, dan dia adalah orang yang terbunuh oleh Nabi. Orang yang ingin membunuh Nabi atau orang yang terbunuh oleh Nabi, ini adalah versi orang yang terburuk. Tetapi Bapak Ibu mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada hati baginda Rasulullah, masih mendoakan daripada 2 di antara nama itu, Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Tetapi keduanya tidak diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hanya satu, yaitu Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab adalah satu orang yang hampir membunuh daripada baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita doakan teman-teman kita doakan saudara-saudara, bahkan kita doakan orang-orang yang belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih banyak orang yang belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, di Inggris, di
Ethiopia, di seluruh negara di dunia ini masih banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan, ya Allah, perbanyak orang yang mengenal daripada Engkau, ya Allah. Karena apa? Kita tahu Bapak yang mulia, bahwa ketika orang mati tidak membawa iman, sebesar apapun kebaikannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya adalah dia mati dengan membawa iman. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan, ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkan, ya Allah, keluarkan, ya Allah. Siapa Muhammad kau minta aku kabulkan? Maka dikatakan Rasulullah meminta orang-orang yang memiliki iman yang masih di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam neraka, diambil orang itu. Kemudian orang itu dalam keadaan yang hitam legam dimasukkan dalam sungai kehidupan, akhirnya menjadi putih bercahaya, akhirnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ketika sudah berpisah antara hubungan orang masuk neraka dan orang masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW masih meminta itu. Maka untuk yang kedua kali Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umatku, hambamu. Siapa Muhammad engkau minta aku kabulkan? Ya Allah, ambil, selamatkan mereka yang masih dalam neraka, meskipun mereka masih memiliki iman, meskipun iman mereka lebih kecil daripada debu, ya Allah. Maka untuk yang kedua kalinya Rasulullah SAW masuk ke dalam neraka, mengambil orang-orang yang memiliki iman meskipun imannya kecil, Bapak Ibu yang mulia. Begitu sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka keluar lagi orang-orang yang telah hitam legam, masuk ke dalam sungai kehidupan, menjadi bercahaya, kemudian masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ? Tidak. Rasulullah SAW bersujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hambamu umatku. Umat yang mana lagi Muhammad? Hamba yang mana lagi Muhammad? Ya Allah, umatku, hambamu yang mereka masih ada dalam neraka. Yang mana lagi? Yang mereka meskipun di dalam dunia waktu itu dia hanya satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajaib nih kalimat, Pak. Maka ketika itu Nabi SAW turun lagi, Pak, ke dalam neraka, mengambil lagi umat yang meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak melakukan amal kebajikan, tetapi mereka masih pernah sempat satu kali mengucapkan kalimat syahadat, diselamatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu masuk lagi dalam sungai kehidupan, mereka bercahaya, masuk lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ulama katakan sudah terpisah antara surga dan neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, momen lebaran ini sebentar lagi, separuh perjalanan lagi, momen Ramadan ini, mari kita rajut silaturahmi kita, baik kepada orang-orang yang mungkin masih tidak satu hati dengan kita, masih sering bermusuhan, kita doakan dia, kita sambung silaturahmi. Dan yang paling penting Bapak Ibu yang mulia, apa yang kita ucapkan dalam silaturahmi? Kita mengucapkan, kita mengajak mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah. Duduk bersama kami, mari beriman sesaat. Maknanya apa? Setiap kali bertemu kepada orang, pasti mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pada saat itu banyak sahabat yang protes. Ya Rasulullah, bagaimana ini Muaz? Kami sudah menjadi orang beriman tetapi masih diajak kepada iman. Maka disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Muaz bin Jabal karena dia mengajak pembaharuan iman. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, kita sering melakukan dosa, maka iman yang putih menjadi kotor, iman yang kuat menjadi lemah, maka harus selalu diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Maka bagaimana kita ini mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, sering-sering membicarakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan mengajak kepada kebaikan, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum beriman. Sebagaimana surat yang tadi disampaikan, watawasau bil haq. Perkara yang hak adalah perkara la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita duduk, implementasinya Bapak Ibu ya, setiap kali kita duduk, setiap kali kita beli gorengan, setiap kali kita berjumpa dengan orang, jangan lupa da'a yad'u, ajak mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangan lupa Pak ya, sebentar lagi mau sholat, mudah-mudahan berkah. Setidaknya kita lontarkan bagaimana setiap orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan, apabila satu orang mengajak pada satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana
pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu kisah sebagai penutup Bapak Ibu yang mulia, ada satu orang sahabat namanya Tufail ad-Dausi. Hari ini anak-anak kita nggak ngerti sahabat kadang-kadang Pak, maka kita harus jelaskan siapa sahabat. Sahabat adalah murid-muridnya baginda Rasulullah SAW. Orang yang tadinya tidak kenal Allah menjadi kenal Allah dengan asbab dakwahnya Rasulullah SAW. Dan mereka sudah mendapatkan gelar, mereka sudah mendapatkan cap akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabiqunal awaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka telah dicap Allah ridho kepada mereka. Satu orang sahabat namanya Tufail ad-Dausi. Mungkin kita nggak tahu Pak, ini namanya siapa? Tufail ad-Dausi. Kalau ditanya sekarang anak-anak kita nih, nak kenal sahabat nggak? Kenal Pak. Siapa? Tono katanya. Banu namanya. Kadang-kadang begitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak kenalkan sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat menurut riwayat jumlahnya 120.000. Ada yang mengatakan 124.000. Di sana ada 4 sahabat utama. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan masih banyak sahabat yang lain. Dan seluruhnya dijamin masuk surga Allah Ta'ala. Dan ini ada satu orang sahabat namanya Tufail ad-Dausi. Tufail ad-Dausi datang dari suku Daus Pak. Dari suku Daus. Maka ketika itu terdengar berita di Mekah Mukarramah, ada satu orang pembohong, ada satu orang tukang sihir, jangan kau dekati orang ini. Maka sampailah di telinga Tufail ad-Dausi. Sampailah di telinga Tufail ad-Dausi. Maka betul, Tufail ad-Dausi pergi ke Mekah dan mendapatkan pesan itu. Wahai saudara, jangan engkau dekat-dekat dengan orang yang berada di sana. Namanya Muhammad. Kalau engkau dekat, engkau akan tersihir oleh dia. Dia punya kata-kata yang manis yang akan menyihir engkau sehingga engkau ikut kepada dia. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini Tufail ini seorang ahli kata-kata, seorang penyair, seorang sastrawan begitu. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kebaikan dalam dirinya. Kalau Allah mau menghendaki kebaikan itu begini Pak, Allah Ta'ala ilhamkan dalam dirinya, saya ini kan orang pinter. Tadi dikatakan kalau engkau dekat dengan Muhammad maka tutuplah telingamu. Maka ketika itu Tufail ad-Dausi menutup telinganya Bapak Ibu dengan ganjal gitu ya, dengan satu tutup telinga. Maka dalam perjalanan menuju ke Mekah, dalam hati beliau terbesit, saya ini orang berilmu, kenapa saya harus takut dengan mendengarkan kata-kata? Saya bisa mentelaah ini kata-kata yang baik atau yang tidak. Maka singkat cerita Bapak yang mulia, itu penutup telinga dilepas oleh Tufail ad-Dausi. Maka bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, singkat cerita Rasulullah SAW telah membacakan satu surat dalam Al-Quran, surat Toha, beberapa ayat, Toha ila akhir ayat. Maka singkat cerita Bapak Ibu yang mulia, mendengar daripada lantunan daripada Al-Quran, maka Tufail ad-Dausi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka lantas dikatakan, wahai Rasulullah, apa kewajiban saya setelah ini? Maka Rasulullah sabdakan, kamu kembali kepada kaum kamu, kaum Daus. Kamu dakwahkan perkara ini bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka pulang ke kampungnya Bapak Ibu yang mulia. Pulang ke kampungnya, 1 tahun membuat dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Ta'ala, tidak ada hasil. 1 tahun kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW tadi, kembali ke Mekah. Ya Rasulullah, rupanya kaum saya ini tidak mau didakwahi, maka doakan mereka dengan keburukan ya Rasulullah. Kita lihat kisah pertama Bapak yang mulia, Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan keburukan. Maka Rasulullah sabdakan, jangan. Kemudian memegang dada daripada Tufail ad-Dausi, kemudian wahai Tufail, kamu kembali lagi, dakwahkan perkara ini dengan kesabaran. Maka kembali lagi kepada kaumnya, mengajak kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkat cerita Bapak Ibu mulia, 70 kepala keluarga telah datang kepada Rasulullah SAW dengan niat ingin memeluk daripada Islam. Dan Bapak yang mulia, dalam sebuah riwayat dikatakan, dari 70 kepala keluarga tadi, salah satunya ada yang bernama Abu Hurairah. Siapa yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sayyidina Abu Hurairah. Lantas kemana hadis-hadis yang diamalkan oleh kita hari ini, pahalanya mengalir kepada siapa? Mengalir kepada Abu Hurairah dan juga mengalir kepada satu orang sahabat yang hanya 1 kali ceritanya seumur hidup, yaitu Tufail ad-Dausi. Maka Bapak yang mulia, momen kesempatan lebaran ini nanti jangan lupa dititipkan untuk selalu mengajak saudara kita
keluarga kita, tetangga kita, mantan kawan-kawan SMA kita, semuanya yang kita temui untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat transferan pahala asbab kita dakwah kepada mereka. Dakwah bukan mengajar, tapi dakwah adalah mengajak. Dakwah bukan mengajar, bukan ngajari, tapi dakwah adalah mengajak. Terserah orang yang terajak atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan ajakan kita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi mohon ikhlaskan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.